Lanjut boleh? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru daiman abada. Lakal hamdu fil awwalina wa fil akhirina wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kebetulan hanya kesempatan saja untuk belajar atau mendengar sejarah Rasulullah, apalagi untuk disampaikan. Itu menurut saya nikmat yang sangat besar dan sangat agung. Simpel aja. Kenapa? Karena ini kisahnya manusia terbaik di antara manusia. Dalilnya dari mana? Dari Al-Quran. Allah sendiri berkata, wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi menurut saya jangan kalau lagi di mana saja di media ada sesuatu tentang Rasulullah, jangan di skip. Ini nikmat gratis diberikan ke kita. Makanya siapa saja yang menjadikan Rasulullah sebagai contoh, pastilah menang. Dan apa yang lebih menang dan tingkat apa lebih tinggi daripada jadi bersama Rasulullah di surga? Apa yang lebih tinggi dari itu? Dan kita belajar dari para sahabat. Ada yang tahu nggak sifat surga menurut para sahabat? Dan itu banyak dalam buku kuning, sangat banyak. Jika para sahabat ditanyain, apalagi dengan para tabi'in yang datang sesudah Rasulullah wafat, meminta penjelasan surga seperti apa, hampir semuanya cuma bilang satu kata saja. Ada yang tahu nggak? Mereka hanya menjawab, fiha Rasulullah. Sifat surga terbaik di mata Rasulullah apa? Dalamnya ada Rasulullah. Atau kita bisa singkatkan, surgaku, nabiku, rasulku. Ada Rasulullah, ini surga. Ini menurut para sahabat. Sampai seorang sahabi berkata, ini ceritanya, Rasulullah pergi, pulang lagi, dia lagi nangis. Ditanyain sama Rasulullah, kenapa nangis? Dia bilang, ya Rasulullah, hanya pergi sebentar saja, saya nggak kuat. Sedih. Pengennya kalau bisa selalu sama Rasulullah. Kemudian saya ingat, di dunia aja, saya begitu lemah. Bagaimana di surga, Rasulullah dapat tingkat yang sangat tinggi, dan saya jadi jauh dari Rasulullah. Jadi kalau kita paham perkataannya, dia maunya sama Rasulullah, walaupun nggak masuk surga gak apa-apa. Yang penting dekat Rasulullah. Makanya dia nggak hitung, kalau kita sadar dengan berkatanya, dia nggak hitung di sini nikmat surga, nggak penting, nggak peduli. Tapi bagaimana mau sabar di surga? Di surga lah, untuk dia emang nggak dianggap. Bagaimana mau sabar jauh dari Rasulullah? Maka Rasulullah memberikan kita kabar gembira, al-mar'u ma'aman ahab. Dan di sini ada perhatian sangat penting. Awas cinta orang kafir. Awas cinta orang sesat. Kenapa? Bisa jadi barang di hari kiamat. Sesuai hadis Rasulullah. Makanya kalau cinta Rasulullah benar jujur, sesuai hadis Rasulullah SAW, insya Allah akan bersama, bukan dengan amal. Maka ini yang kita pengen sampaikan. Sejarah Rasulullah, sejarah yang terbaik. Dan saya sendiri gak tahu bilang apa ya, ikut sedih atau permohonan atau bagaimana. Harusnya kisah Rasulullah diajar ke anak kita dari kecil. Bukan sampai usia puluhan belum kenal dengan apapun. Kok bisa jadi gitu? Bisa jadi, saya mau bertanya, bisa jadi umat Islam begitu kondisinya, sama sekali nggak ada informasi tentang Rasulullah. Cari ke sana, cari ke sini, cari di SD, di SMP, di mana nggak ada. Terus mau belajar Rasulullah gimana? Cari aja sendiri deh. Emang kenapa? Emang Nabi orang lain? Bukannya Nabi kita? Nabi kita. Maka itu tanggung jawab setiap orang, setiap ayah, setiap ibu. Walaupun tidak mau belajar,
ajarkan ke anak. Dari kapan? Dari kecil. Kan ada kisah khusus anak kecil. Coba kita mau ganti kisah Rasulullah dengan apa yang lain untuk anak kita yang lebih indah. Sedangkan ini kisahnya orang yang terbaik. Kemudian saya langsung masuk dalam bagian Ar-Rasul Al-Insan. Jadi bagian kisah dalam buku Ar-Rahiqul Maktum dibagi 4. Sebelum lahir selama 40 atau disebutkan sebelum turun wahyu atau disebutkan Ar-Rasul Al-Insan. Jadi Rasulullah sebagai manusia belum jadi Rasul dan Nabi, belum turun wahyu. Kemudian Makkah, kemudian Al-Madinah sampai wafat. Sekali lagi, sebelum lahir sampai turun wahyu, dan ini banyak namanya Ar-Rasul Al-Insan, Rasulullah sebagai manusia, dan ini yang akan kita bahas sekarang. Kemudian turun wahyu dan 13 tahun di Makkah, kemudian hijrah Al-Madinah sampai wafat. Jadi sebelum lahir, kemudian 40 tahun, kemudian 13 Makkah, 10 Al-Madinah. Yang sekarang kita bahas, dan ini sangat penting, Ar-Rasul Al-Insan, Rasulullah sebagai manusia, belum turun wahyu. Salah satu hal yang sangat penting yang kemarin kita bahas, dan ini juga banyak di buku Ahlul Kitab, kenapa kita sangat tidak menerima, dan mungkin Bapak jadi, teman saya jadi saksi ya, Bapak masih ada. Karena di Ahlul Kitab, di buku agama yang sebelum kita, saya nggak berani, makanya saya minta tolong ke beliau ya. Saya nggak berani sampaikan apa yang tertulis tentang para nabi, dan saya nggak berani. Dan Bapak juga hati-hati, jangan cerita semua, karena orang Muslim mindsetnya sangat menghormati para nabi dan rasul. Jika mendengar sesuatu yang tidak layak saja, nafsunya nggak kuat menerimanya. Dan ini yang kita mau bahas sekarang. Bagaimana Allah memilih para nabi dan rasul. Bagaimana Allah memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama 40 tahun semuanya kehidupan Rasulullah memberitahu bahwa ini orang mulia. Ini orangnya hebat. Ini orang luar biasa. Karena waktunya singkat, saya mau ambil namanya sejarah Buhaira Ar-Rahib. Ini ya, Buhaira Ar-Rahib. Dan orang yang bilang, mana mukjizat Rasulullah? Jawaban saya, mukjizat Rasulullah yang mana? Soalnya nggak bisa dihitung, saking banyak. Karena ada mukjizat yang di zaman Rasulullah, kita dapatnya sekarang sebagai berita. Dan ada mukjizat yang kekal, yaitulah Al-Quran Al-Karim. Dan ada juga mukjizat yang lain. Sampai hari ini kita masih dapat mukjizat, berita yang disampaikan dari Rasulullah. Kemarin belum terjadi, hari ini sudah terjadi. Salah satunya hadis Rasulullah berkata, 2 bagian dari umatku dari ahli neraka, saya belum melihat mereka. Salah satunya secara singkat, orang yang menyiksai orang. Orang tugasnya apa? Kerjanya menyiksa orang. Rasulullah nggak lihat. Kemudian yang kedua tentang perempuan, nisa, kasiyat, ariyat, ma'ilat, mumilat, ru'usihinna ka'asnimatal bukht. Dan hati-hati. Rasulullah berkata, la yarawnal jannah, tidak akan melihat surga. Wala yashmamna rihaha, dan tidak dapat wanginya. Wa inna raihatal jannah la tajidu min masirat 500 am. Jadi kalau jarak kita 500 tahun jauhnya bukan waktu tapi jarak. Dengan surga 500 tahun sudah dapat wanginya. Dan Allah berkata ini orang muslim, dua-duanya hadis ini. Salah satunya kalau generasi saya dulu, zaman dulu kalau saya bahas di Mesir ya, apalagi masih di kampung belum ada bagian kasiyat, ariyat. Sebagian ini tentang wanita, sebagian badannya ditutup. Lihat dari atas hijab, masya Allah 10. Turun ke bawah boleh? Jangan deh, udah atas juga. Bagian bawah inna lillahi udah. Kasiyat, ariyat, ma'ilat, mumilat. Nomongannya goyang,
Dia sendiri goyang dan dia menggoyang dan menggoda laki-laki yang lain. Ru'usihinna ka'asnimatul bukht. Saya dulu nggak ngerti. Tapi waktu nanya ke keluarga saya, ternyata ada cara bikin rambut gini ya. Saya nggak tahu namanya. Pasti kalau ibu-ibu pasti tahu. Saya nggak ngerti. Dan itu juga pernah dicontohkan. Maksudnya apa singkat hadisnya? Wanita yang jika keluar dari rumah sadar atau tanpa sadar, hati-hati, hitungannya sama saja. Dia memfitnah dan menggoda, nggak tahu berapa orangnya. Mungkin bapak-bapak lebih tahu. Coba lihat, seorang wanita pakai full make up, kalau bahasa kita ya, full make up. Bismillah berangkat dari rumahnya. Kalau cuman berjalanan setengah jam saja, berapa laki-laki lihat dan dapat dosa? Maksud saya wanita yang dapat dosa, nggak bahas laki-laki. Anggap laki-lakinya celaka, dia masuk neraka. Biar tidak bahas laki-laki, biar tidak jadi alasan deh. Tetapi bukannya ini dosa jariah, malah dosa jariah kencang banget. Bayangkan, setiap orang lihat sampai malaikat capek hitung malah. Ini hadis dari Rasulullah, mukjizat. Pernah ada, kalau zaman saya belum pernah lihat. Apalagi semakin mundur, semakin baju di daerah Arab semakin menutup gitu. Sampai pun orang yang celaka, baju kulturnya tetap, kalau zaman dulu 20-30, tahun 20-30 di Mesir, enggak ada yang tidak pakai cadar. Silakan cari. Jangan ambil dari saya. Cari aja di Google. Semua negara Arab pakai cadar semua. Cuman bentuk cadarnya berbeda. Walaupun orang yang celaka tetap di jalan pakai cadar. Makanya hadis ini kita melihat di masa kita. Jadi salah satu bagian mukjizat Rasulullah memberikan berita. Ada yang sudah jadi dalam zaman Rasulullah, ada yang terjadi sesudah Rasulullah, dan ada yang terjadi sebelum kita, ada yang di zaman kita, ada yang belum terjadi dan akan jadi. Kisah yang saya mau ambil, ini kisah yang sangat dahsyat. Kalau untuk diri saya, ini mohon maaf pilihan saya. Jika Rasulullah SAW 12 tahun, kurang lebih, berangkat dengan Abu Talib, berangkat ke Asyam. Masih ingat ya? Ini Makkah, Asyam. Menuju ke Asyam. Hatta wasala ila Busra wa hiya ma'dudatin min Asyam. Dia sampai Busra sebelum atau batasan negara Syam. Wa qasabatan li Hawran wa kanat fi dhalika alwaqt qasabatan lil bilad al-arabiyyah allati kanat tahta hukm ar-Rum. Di situ ada pendeta namanya Buhaira. Atau namanya Jerdis. Kemudian jika mereka turun di daerah itu, dan biasanya sebelumnya, jadi kalau dengan bahasa kita tempat istirahat di jalan, mereka selalu mampir ke situ. Biasanya orang ini tidak pernah keluar, pendeta ini nggak pernah keluar bertemu dengan tamu, nggak peduli dia. Sebelumnya nggak keluar. Kemudian tiba-tiba mereka datang, dia bukan hanya keluar saja, tapi keluar mencari seseorang. Dia keliling cari, terus sampai dia datang ke Rasulullah. Usianya berapa? Tolong fokus, kalau sirah harus fokus. Usianya berapa? 12 tahun saja. Langsung dipegang dari tangannya. Kemudian berkata, "Hadza sayyidul alamin." Ini katanya. Lihat mouse enggak? "Hadza sayyidul alamin." Ini tuannya seluruhnya, al-alamin seluruhnya, semuanya. Ini tuan seluruhnya. Saya nggak bisa cepat di sini kebetulan. Saya harus turun gigi, nggak berani cepat nih. Soalnya banyak data, banyak informasi, banyak pertanyaan. Yang pertama, dia tahu dari mana? Sebelumnya kita mundur lagi ya, karena otak kita panas nih. Sebelumnya barusan kita sebutkan tidak pernah keluar menurut mereka, karena ini sejarah. Jadi sejarah ini disampaikan, dijaga dari generasi sampai generasi. Kalau yang ada yang mau bilang bohong, silakan cari ilmu sejarah yang sangat
panjang. Jadi disebutkan tersambung, bersanad gitu. Sebelumnya nggak pernah keluar. Tiba-tiba mereka datang, keluar, enggak ngomong apa-apa, keliling, langsung pegang tangan Rasulullah dan ucapkan, ini Tuhan seluruhnya. Ajib. Tahu dari mana? Siapa kamu? Ini gimana ceritanya? Nah, sekarang baru boleh lanjut. Hadza Rasulu Rabbil Alamin. Ini saya tunjuk karena saya tidak, mohon maaf saya nggak pakai bahasa Indonesia karena memang ini tugas saya. Hadza yab'atsuhu Allah rahmatan lil alamin. Ini Allah kirimkan rahmat untuk seluruhnya. Makanya saya nanya, kita dapat berita dalam Al-Quran bahwa ahlul kitab, orang Nasrani, orang Yahudi, mereka dapat sifat Rasulullah dengan detail dalam buku mereka. Dengan detail, sampai Al-Quran menjelaskan, lebih tahu sifat Rasulullah daripada tahu, ada yang bisa lanjut? Ini ayat. Daripada tahu anaknya sendiri. Dan sewaktu ada orang Yahudi masuk Islam, Rasulullah bertanya, bagaimana kalian lebih tahu, lebih kenal sifat saya daripada kenal anak kalian sendiri? Beliau menjawab, ya Rasulullah, bisa jadi orang di antara kita punya 1, 2, 3, 4 istri. Dan bisa anaknya jadi 12, 20, 30. Sampai saya pernah diceritakan, orang semakin anaknya banyak, sampai dipanggil bukan dengan namanya, tapi dengan nama ibunya, saking banyak. Karena namanya udah kecampur. Punya 30, 40 anak, mau dihafal namanya gimana? Dan kita kenal kalau orang tua, karena orang tua melihat anaknya semua. Dengan apa? Dengan hati. Bukan dengan, kalau saya sampai sekarang, selalu saya tukar nama, selalu. Dan tidak akan berhenti dan tidak peduli. Karena kalau anak saya, Maryam, Fatimah misalnya sebagai contoh, Aisyah, nah semuanya kan perempuan. Jadi manggil ini dengan nama ini, karena untuk saya sama aja. Ini untuk saya, semua anak saya. Cuman beda nama itu aja, tapi semua anak. Nah, maka dia jelaskan, ya Rasulullah, seorang ayah, seorang laki-laki, kalau punya banyak anak, kadang dia pun tidak bisa kenal namanya. Gitu. Tetapi ya Rasulullah, kita dapat sifat kamu ya Rasulullah dalam buku kita dengan detail. Dan ini berulang kali dalam sejarah kalau kita nanti baca. Lanjut. Faqala lahu Abu Talib wa asyakh Quraisy. Abu Talib dan orang yang sepuh tahu dari mana? Kalau pakai bahasa kita. Coba jawabannya ya. Dan mohon maaf, ini saya nggak bisa singkat. Coba dia jawabannya apa? Subhanallah. Innakum hina ashraftum minal aqabah. Jika kalian datang dari satu tempat, dari al-aqabah. Lam yabqa, ikut baca ya. Lam yabqa hajarun wala syajar. Coba dibesarkan. Lam yabqa, tidak tersisa. Hajarun, batu, wala syajar, pohon. Illa, kecuali kharra sajida, bersujud. Jangan lupa usianya berapa? Ulang lagi. Soalnya enak. Buhairah Rahib, mereka mampir selalu ke tempatnya dalam perjalanan istirahat. Nggak pernah keluar. Jika mereka keluar, langsung cepat keluar. Cari keliling sampai pegang tangan Rasulullah dan bilang, ini Tuhan semuanya, ini Tuhan kemanusiaan, semuanya malah, bukan hanya kemanusiaan. Ini Nabiullah, ini rahmatan lil alamin. Mereka bilang, tahu dari mana? Dia sebutkan, dari tempat Al-Aqabah tidak ada satu batu atau pohon kecuali bersujud. Terus dia tahu dari mana bersujud? Ya kan kita sebutkan, pendeta, ahli agama, waliullah, orang yang dekat sama Allah. Kalau tidak dekat sama Allah, bagaimana dia tahu sampai begitu dan peduli juga? Makanya kita lihat kenapa dia datang.
Dan dia sebutkan, wala yasjudani illa linabi. Lihat enggak katanya? Dan mereka tidak bersujud kecuali untuk nabi. Wa inni a'rifuh, dan saya kenal dengan dia bi khatamin nubuwah. Kalau bahasa Arab enggak tahu berterjemahnya apa khatamin nubuwah. Hah? Tanda kenabian. Barakallahu fik. Asfal ghudrufi katfihi mithlu tuffah. Di sebelah sini. Saya tahu. Dan ini yang paling penting. Wa inna najiduhu fi kutubina. Detailnya ada di buku kita. Yang kita baca salah satunya ayat surat As-Saff. Halaman kedua. Sayyidina Isa menyampaikan. Wa mubasyiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kemudian dia memuliakan dengan diafa, dimuliakan tamunya. Kemudian dia minta nih, lihat nih. Kenapa dia keluar ya? Minta ke Abu Talib, tolong ya Abu Talib, kembalikanlah anak ini. Jangan dia masuk Asyam. Kenapa? Kalau yang masih ingat cerita kemarin pasti tahu. Kenapa tidak masuk ke daerah Asyam? Ada siapa di situ? Ada Bani Israel. Gimana sikap mereka jika ketemu sifat Nabi akhir zaman dan kecil? Dia apain? Tahu dia mah. Dia tahu. Kalau pakai bahasa kita, wa syahida syahidun min ahliha. Dia orang Nasrani. Dan dia yang sebutkan. Waktu itu ada istilah orang Muslim? Belum ada. Dia bilang, hati-hati jangan dibawa, nanti dibunuh. Khaufan alaihi minar Rum wal Yahud. Karena mereka akan tahu bahwa ini Nabi. Berarti ini bukan khusus untuk Buhairah kan? Bukan khusus. Semua orang ahli agama yang kenal dan baca buku pasti akan tahu. Maka dia nurut. Kemudian dikembalikan lagi ke Makkah. Waktu nggak cukup saya sebutkan semua mukjizat, masih banyak. Tapi saya mau masuk ke tempat yang lebih penting karena waktunya. Tapi singkatnya selama 40 tahun, bagaimana Allah sudah memberikan semua bukti untuk semua orang, terutama orang yang sekitaran Rasulullah. Siapa? Quraisy, Makkah. Sudah diberikan segala bukti bahwa ini orang terbaik, bahwa ini orang mulia. Makanya saya nanya, nama Rasulullah di Makkah sallallahu alaihi wasallam, nama panggilannya apa? As-Sadiq Al-Amin. Ini nama panggilannya dan hanya dia saja. As-Sadiq jujur, Al-Amin amanah. Saking terkenal. Dapat petunjuk belum? Masa belum? Ini saksi dari mana? Dari Quraisy. Quraisy sendiri yang memanggil Rasulullah sebagai apa sekali lagi? As-Sadiq, jujur. Kemudian cari lagi petunjuknya, dapat nggak? Search lagi. Maka itu bukti dari Allah. Bukannya kalian yang sebutkan As-Sadiq Al-Amin? Betul. Kenapa jika bilang saya utusan dari Allah baru jadi berbohong? Kenapa? Jadi mereka sudah saksi selama 40 tahun. Makanya kalau kita lihat pertama Rasulullah menyampaikan dakwah. Pertama kali Rasulullah naik gunung, memanggil semua, mereka datang. Karena ini cara dulu ya, kalau kita kan pakai mic ya, dulu naik gunung, jadi terlihat. Jadi orang Makkah di depan, belakang gunung mereka nggak lihat ada apa. Kemudian Rasulullah bertanya, kalau saya bilang di belakang gunung ini, karena mereka nggak bisa lihat, di belakang gunung ini ada musuh, kalian percaya nggak sama saya? Jawaban mereka apa? Bukan. Ma jarrabna alaika kadhibun qat. Kamu nggak pernah bohong. Otomatis maksudnya apa? Bukan hanya percaya saja. Kita nggak punya alasan supaya bilang bohong karena kamu belum pernah bohong sampai saat ini.
Kemudian Rasulullah menyampaikan, sesungguhnya saya utusan dari Allah. Fa inni Rasulullah ilaikum baina yaday adzabin alim. Saya utusan dari Allah memberikan perhatian tentang siksa yang sakit hari kiamat. Di sini hampir semua menolak. Sampai kalau nggak salah Abu Jahal atau Abu Lahab ya, sampai berani mencelakai Rasulullah. Dia berkata tabban lak, dan ini kata yang sangat kasar. Alihada jama'atana, untuk ini kamu mengkumpulkan kita. Maka setelah 40 tahun ini sangat penting. Dan salah satu hal lagi yang sangat dahsyat dan kita selalu tidak sadar. Silakan baca dalam sejarah atau dimanapun. Semua ayat Al-Quran, hadis dari Rasulullah disampaikan mulai dari usia berapa? Jadi sebelum turun wahyu, sebelum usia di bawah usia 40 tahun, Rasulullah pernah menyampaikan satu hadis atau ayat? Enggak pernah. Silakan cari. Enggak pernah. Bahkan barusan kita bilang ar-rasulul insan. Belum turun wahyu mau menyampaikan apa? Maka ini yang harus kita paham. Kehebatan wahyu, keagungan wahyu, keagungan Al-Quran, itu yang merubah manusia dan lingkungan sampai jadi umat terbaik, tertinggi di dunia dan di akhirat. Otomatis tidak bisa bilang ini berkataan dari Rasulullah, dari Muhammad SAW. Kenapa? Terus sebelumnya gimana? Kenapa baru ingat usia 40 tahun? Dan yang lebih dahsyat lagi, bagaimana cara turun wahyu yang kita semua tahu. Jika turun wahyu dari kali pertama, Rasulullah sendiri ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena melihat malaikat Jibril secara langsung. Dan jangan merendahkan hal ini, karena dia tidak melihat singa. Kalau singa bisa dibanding dengan malaikat Jibril, nggak bisa dibanding. Jadi semut. Rasulullah menjelaskan, karena Rasulullah melihat langsung, menjelaskan malaikat Jibril seperti apa. Rasulullah berkata, ra'aituhu yasuddul ufuq. Al-ufuq itu bahasa Arab antara langit, kalau bumi kita itu kosong, nggak ada halangan pohon atau bangunan. Apa yang di antara langit dan bumi itu disebutkan ufuk, ujung mata. Langit sudah terpenuhi semua dengan malaikat Jibril. Lihat ke depan ada, lihat, dan di situ kan padang pasir, nggak ada halangan. Lihat ke depan ada, ke belakang, kanan, kiri, atas, penuh langit. Sebesar apa? Otomatis lebih besar, lebih jauh besar dari bumi. Bumi jadi bola untuk malaikat Jibril. Punya 600 sayap, penuh dengan batu akik. Kalau digetarkan sayap-sayapnya, turun batu akik. Saking banyak batu akiknya. Bukan kaget lagi. Ya, makanya orang awas, hati-hati bilang, ya Allah tolong mau lihat malaikat. Awas. Retak langsung otaknya pergi. Jadi orang gila nanti. Bisa jadi pingsan, meninggal malah. Nggak akan kuat. Ini Rasulullah saja langsung jika dipeluk sama malaikat Jibril, cerita yang kita tahu, turun lari. Sakit, bukan sakit pilek, bukan, takut. Ini apa? Dan contohnya sangat simpel. Bayangkan, kalian lihat ke belakang, di tengah kita ada singa sekarang. Kurang lebih butuh berapa detik, bukan menit. Untuk ini semua kosong. Tidak akan ada 1 menit, ini udah kosong semua. Malah mungkin kalau ada yang bisa loncat dari jendela, ada yang loncat dari jendela. Ini singa, bagaimana malaikat. Dan ini sekali lagi hikmahnya apa? Menjelaskan bahwa ini bukan keinginan Rasulullah.
tapi Allah yang mentugasnya. Maka masa pertama turun wahyu itu yang disebutkan fatratul wahyi. Sesudah wahyu turun kali pertama, kemudian ada jedah kosong. Sampai orang kafir bilang apa? Yang kita baca dalam Ad-Duha, laqad qala Rabbu Muhammadin Muhammada. Allah sudah cuek Rasulullah, udah enggak jadi lagi jadi nabi. Karena ada masa kosong. Kenapa ada masa kosong? Penjelasan para ulama, biar Rasulullah SAW kangen lagi, tidak takut. Karena emang kita tidak tahu kan, turun wahyu hanya kita bisa baca doang kan. Tapi penjelasan dari para sahabat, jika turun wahyu, walaupun dalam malam yang paling dingin, Rasulullah kayak sedang mandi keringat gitu. Dan para sahabat, ada yang pernah duduk di samping Rasulullah, paha Rasulullah di atas pahanya, dia bilang pahanya jadi berat sampai nggak bisa saya tarik kaki saya. Jadi kita tidak tahu wahyu itu seperti apa. Dan sekali lagi ini semuanya mukjizat, ayat, petunjuk dari Allah. Ini bukan dari Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi wahyu. Dan ini ayatnya dalam Al-Quran. Rasulullah berkata ke orang kafir, walaqad labithtu fikum umuran. Kan sebelum ini saya sudah tinggal di antara kalian 40 tahun. Tidak pernah menyampaikan ayat, tidak pernah menyampaikan hadis. Afala taqilun? Kalian nggak berotak? Bukan dari saya ini. Kalau dari saya mah ngapain saya nunggu dari dulu? Maka ini yang kita sebutkan di masa awal ini. Jadi salah satunya pertanian yang kemarin, Allah sudah menghabiskan sebab. Semua sebab sudah diberikan supaya orang bisa langsung menerima wahyu dari Rasulullah. Dan dalam Al-Quran banyak ayat. Wa ma mana'an nasa an yu'minu law nasha'u anzalna 'alaihim ayatan minas sama' fadhallat a'naqahum laha khadi'in. Makanya jangan pikir iman itu harus melihat tanda mukjizat nabi atau rasul. Banyak orang pasti bilang, aduh kalau saya datang di masa Rasulullah, jadi saya sekarang jadi orang sahabi. Benar nggak? Kata siapa nggak jadi Abu Jahal? Pamannya langsung juga Abu Lahab, Abu Jahal. Banyak dari keluarga Rasulullah tidak menerima segala macam mukjizat yang tidak bisa dibahas semua hari ini. Makanya masa 40 tahun ini bukti sangat besar untuk kita. Simpelnya apa? Ini utusan Allah, Rasulullah. Dan biar tahu, kata yang sangat singkat dan memuji Rasulullah adalah Rasul, utusan. Kemudian masa yang selanjutnya secara singkat, ada berapa pertanyaan nih? Butuh berapa menit untuk pertanyaan? 10 menit cukup. Mana yang mau tanya? Angkat tangan biar hitung. Kalau enggak banyak, kita lanjut. Ikhwan, banyak enggak pertanyaannya? Hah? Lanjut ya. Karena sangat butuh. Jadi tolong ya, pertanyaannya kalau bisa sesuai materi. Semoga kita dapat waktu nanti untuk bahas hal yang lain. Tapi utamakan ini dulu. Jadi masa 40 tahun yang kita sebutkan Ar-Rasulul Insan, saya sendiri cari sambil baca sirah. Tidak ada alasan supaya didustakan, nggak ada alasan. Silakan, ada yang bisa keluarkan alasan apa yang bisa disebutkan supaya bisa kita bilang enggak benar berita yang disampaikan dari Muhammad bin Abdullah Rasulullah SAW. Coba berikan alasan. Secara nasab dan turunan jelas, nasab yang paling jelas di antara seluruh manusia. Orang mulia, anak orang mulia semua, turunan Nabi Ibrahim. Secara akhlak enggak ada. Mukjizat sudah diberikan. Mana alasannya supaya bisa ditolak?
supaya otak kita nggak capek. Bagaimana bisa ditolak? Nah, ini yang kita sebutkan ayat dalam Al-Quran. Allah sebutkan dalam tentang orang Fir'aun dan orangnya. Allah Azza wa Jalla berkata, wajahadu biha wastaiqanatha anfusahum. Apa artinya? Ini sebabnya. Yang kita belajar dalam ilmu agama, sebab kufur. Ini sebabnya. Bukan karena kurang bukti, bukan karena enggak benar, bukan karena A, B, C, D, tapi hawa nafsu. Tidak mau kalah. Yang benar, itu yang benar menurut saya. Dan yang salah adalah yang salah menurut saya. Semua sebab kufur yang diajarkan dari para ulama. Sombong, tidak mau kalah, harta, jabatan. Makanya kenapa selalu orang miskin dulu yang masuk agama? Dia mah nggak punya alas, nggak ada halangan. Ada halangan. Justru dapat pertolongan. Justru kalau orang miskin tidak masuk agama, itu celaka lebih besar lagi. Karena butuh, gitu kan. Tapi halangan iman seperti apa? Ini yang kita singkatkan. Takut hilang kondisinya, jabatannya, hartanya. Makanya di sini keluar dua golongan yang harus dipelajari dan banyak dalam Al-Quran. Kafir dan munafik. Kalau kafir, orang lurus, dia jujur. Ditolak total dari awal, selesai deh. Makanya ayatnya selalu dalam Al-Quran singkat. Munafik, bora-bora muslim. Jadi muslim penampilan. Maka Rasulullah memberikan rahasianya. Makanya Allah biarkan orang munafik bersama orang mukmin di dunia. Tapi di akhirat, fid darakil asfal minan nar, di dasar neraka. Di bawah orang kafir. Kenapa? Orang kafir dari awal enggak setuju. Saya tidak. Enggak, cari yang lain aja, enggak mau saya. Udah selesai. Tanggung jawab saya. Enggak apa-apa. Enggak mau. Selesai. Tapi munafik puter. Hatinya biar tahu juga kita. Musibah orang munafik bukan dalam amalannya. Justru amalannya yang menipu orang beriman. Makanya dalam sejarah Rasulullah yang menjelaskan fulan. Karena para sahabat tidak bisa tahu siapa munafik. Karena nifak itu apa? Tersembunyi di hati. Makanya ayatnya banyak karena orangnya ribet, tidak jelas. Dan ini yang kita belajar, kenapa antara munafik sama kafir? Karena itu ada hawa nafsu. Kalau kita sekarang bahas misalnya contoh tentang riba, di antara kita ada orang gampang nanti marah langsung. Wah. Bapak nggak usah macam-macam. Bapak tidak mau hartanya hilang kan? Udah ngomong gini aja lurus, nggak usah macam-macam. Tahu bahwa riba ini salah, tahu. Tapi bapak nggak mau kurban hartanya, itu urusan bapak, nggak usah diumumkan gitu. Lurus aja. Takut dalam hatinya ada kerugian, dan itu karena kurang percaya kepada Allah. Bukannya Allah yang memberikan harta itu. Emang Allah butuh harta kita. Jadi sebab kufur di mana? Di kita, di hati. Tetapi mereka karena malu melawan langsung, mereka cari apa? Jembatan, cari alasan. Karena ini. Dan kalau kita belajar dari seluruh kisah para nabi dan rasul, omongan orang kafir selalu sama aja. Sahir, gila, masa cuman ini, nggak ada yang lebih baik dari ini, dan seperti itu dan seterusnya. Nggak ada. Mereka nggak ganti caranya, enggak, sama aja caranya. Dan mereka apa? Membalas dengan kuasa. Karena mereka kalah kalau secara
hujjah dan argumen, mereka nggak punya kekuatan di situ. Makanya mereka tahu lapangan ini kita kalah, kita pindah ke lapangan kuasa. Maka mereka kalau kalah di kuasa juga pasrah aja. Ini yang kita belajar dari masa 40 tahun. Sekali lagi, Allah tidak memberikan satu alasan pun. Contoh kecil, masalah turunan. Ke atas ayah, orang tua Rasulullah nggak ada, saudara nggak ada, anak laki-laki karena anak perempuan kan tidak diakui untuk kuasa, tapi anak laki-laki. Makanya semua anak laki-laki Rasulullah, ini hikmahnya dari para ulama, meninggal di usia kecil. Dan sampai saat ini tetap ada orang memuliakan turunan para nabi dan rasul walaupun tanpa agama dan takwa. Atau kalau begitu mah Allah langsung kasih mimpinan, tidak akan jadi Abu Bakar Siddiq, betul nggak khalifahnya, tapi jadi anaknya Rasulullah atau turunannya. Tapi itu ada hikmah yang kita belajar, berarti bukan masalah turunan, tapi masalah akramakum indallahi atqakum. Maka kembali lagi Allah memutuskan seluruh sebab untuk kufur, untuk sesat, untuk macam-macam, semua dihabiskan. Sekali lagi kalau kita lihat waktu hijrah berdua, yang ada ayatnya dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla yang menolong, Allah yang menjaga, Allah Maha Kuasa. Keluar dari Makkah berdua, dikejar mau dibunuh, yang jaga siapa? Sampai Sayyidina Abu Bakar berkata, mereka di gua, di atas kepala mereka ada bolong. Sayyidina Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, kalau ada orang lihat ke bawah aja, selesai kita. Dan di sini Rasulullah memberikan hikmah dan pelajaran dan petunjuk. Semoga kita selalu ada perkataan ini dalam hati kita. Rasulullah menjawab, menurutmu Abu Bakar bagaimana ada dua orang, ketiganya adalah Allah. Yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Maka para ulama menjelaskan dan memberikan hikmah. Jika Allah bersama kita, nggak peduli musuh kita siapa. Tetapi musibahnya, jika kita jadi musuh Allah, siapa yang bisa menolong kita? Ada juga sejarah yang pernah saya dengar dari Syekh Umar Al-Mukhtar. Pernah dengar Umar Al-Mukhtar? Pahlawan dari Libya. Beliau melawan penjajahan Italia dan mereka tentaranya sangat dahsyat dan besar, mungkin seperti Israel dan Palestina. Yang datang ke Syekh Umar Al-Mukhtar bukan musuh, tapi orang sepuh-sepuh, mujahidin juga, saudara jihad juga. Cuman mereka sudah hatinya lemah, kurang percaya. Mereka bilang, udahlah, pasrah aja. Besok katanya datang rombongan pesawat, dan kita nggak punya anti pesawat, udah pasrah aja. Balik lagi, coba jawaban orang beriman. Makanya kemarin kita bahas masalah pintar dan bodoh. Kalau saya percaya 100%, orang beriman adalah orang yang paling cerdas. Qaulan wahidan, tidak ada keraguannya. Dan orang kafir adalah orang yang paling bodoh. Kalau tidak percaya, tunggu sampai kita ketemu di hari kiamat dan lihat orang yang paling pintar di mata kita, mereka sedang mencelakai dirinya sendiri. Beliau bilang apa? Coba lihat orang beriman, gimana cara pikirannya. Kalau pakai bahasa sekarang mah out of the box. Selalu pikirannya jauh dari logika kita. Dia nanya begini, besok datang pesawat baru, iya kita nggak punya anti pesawat. Coba dia ngomong apa? Pesawat ini terbangnya di atas singgasana Allah atau di bawahnya?
saldo iman. Coba kalau kita pikir nggak akan bisa dihadirkan data seperti itu kan. Dia nanya, menurut kalian pesawat ini terbangnya di atas singgasana Allah atau di bawah? Ya pasti di bawah tuh. Benar nggak? Ya udah, ngapain saya khawatir atau takut? Begitulah percayaan orang beriman. Begitulah hikmah yang Allah berikan ke kita dengan kisah Rasulullah. Jika hijrah, 2 orang saja. Sampai ada kisah yang sangat indah, ini yang terakhir, biar kita kasih waktu untuk pertanyaan. Dan kisah ini, makanya saya mohon maaf, sejarah Rasulullah bukan materi untuk disingkatkan. Tidak. Malah kita ambil 2 baris, kita bisa dibahas dan diskusi setengah jam. Kisah Suraqah ibni Malik. Dan ini kisah yang dahsyat. Suraqah ibni Malik. Dalam waktu hijrah. Rasulullah keluar dari Makkah mencari pertolongan, mencari daerah baru, berdua saja, dikejar dengan satu kota. Tidak bisa bilang kota karena waktu itu bukan kota, tetapi negara hitungannya di daerah tersebut. Sampai mereka berikan hadiah 100, kalau pakai bahasa kita sekarang 100 alpart. Bayangkan. Takut bilang unta nanti, unta mah. Wah, unta benar di zaman sekarang. Padahal sekarang aja harganya mahal, biar tahu kalau diimpor juga. 100 alpart, anggap alpart. Jadi kalau 1 ekor unta untuk orang Arab itu lebih hebat lagi daripada alpart. Datanglah Suraqah, dia kejar 100 unta. Dan semua orang Arab ahli kuda dari kecil malah. Buktinya ya dia datang dari Makkah keluar pakai kuda. Jika dia dapat tempat Rasulullah, mau mendekati, dia jatuh dari kuda. Kali pertama. Ini musibah besar untuk orang Arab. Gimana bisa jatuh dari kuda? Gak masuk logika. Dia mah lahir langsung naik kuda. Dia bingung. Dia lihat ada yang licin, malah tangannya keras. Gak masuk. Jadi seperti kudanya, tangannya, kaki depannya kita sebutkan tangan. Masuk dalam tanah gitu. Jatuh. Dia naik lagi, kedua, kejar, jatuh lagi. Bingung nih. Gimana? Naik kali yang ketiga, jatuh. Di sini dia sudah dapat petunjuknya. Dia yang cerita. Dia bilang, alimtu anna ar-rajula mamnu'a. Saya tahu bahwa Rasulullah orang ini terjaga. Ini bukan dari hal-hal yang lain ini. Ini nggak masuk logika ini. Dia yang kejar sebelumnya, barusan dia yang mau kejar kan? Kemudian malah dia yang permisi, minta izin. Tolong izin dekat, izin mau mendekati. Padahal dia bawa senjata. Rasulullah tidak, tapi udah jatuh iman di sini dalam hatinya. Udah dapat penjelasan, cukup deh. Udah. Kemudian dia mendekati. Dan coba bagaimana cara dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat indah. Bagaimana kondisi seorang dikejar dengan satu daerah, dengan satu negara, tidak punya tolongan, kemudian Rasulullah bilang apa? Coba. Bagaimana wahai Suraqah kalau di tanganmu harta karung gelang, tahu gelangnya? Gelang Kisra. Kisra itu nama raja Parisian, panggilan, nama panggilan, bukan nama orang. Makanya Suraqah langsung dahsyatnya. Kisra ini namanya Anushirwan. Dia bilang Kisra Anushirwan ini, dia bilang iya. Pelan-pelan ya biar dipencerna dulu. Rasulullah sedang apa? Keluar, dikejar kehidupannya dari Makkah. Kemudian sedang apa sama Suraqah? Memberikan kabar
gembira bahwa akan dapat gelang salah satu raja bumi terbesar. Saya mau bertanya, kalau kita di posisi Kisra, percaya nggak? Gimana masuk logika ini? Jaga dirimu dulu atau? Gimana masuk logika? Kalau seperti sekarang, saya bilang ke seorang dari kalian, nanti kamu akan dapat harta karung, misalnya Raja Amerika atau Rusia. Sedangkan saya sendiri sedang dikejar. Yang nggak masuk logika sama sekali. Tapi Sayyidina Suraka yang barusan saja jatuh iman dalam hatinya, langsung dia bilang apa? Tolong ditulis, mau bukti. Minta buktinya, tulisin buat saya. Soalnya takut saya bilang, Rasulullah bilang begini, nanti mereka bilang bukti. Jadi saya minta bukti ditulis. Dan itu tertulis dari Rasulullah. Dan datangnya di masa Sayyidina Umar bin Khattab, sesudah selesai kerajaan Parisian, ke bawah harta Kisra Anushirwan ke Al-Madinah. Dan Sayyidina Umar, kalau yang lihat episode Umar, dia sudah tahu, dipanggil karena masih hidup Sayyidina Suraka. Kemudian dipanggil, mana tulisan surat dari Rasulullah ini, suratnya ini, gelangnya silakan pakai dan kasih lihat ke semua orang. Sadaqa Rasulullah, sadaqa Rasulullah. Kembali lagi, hikmah yang kita dapat. Allah mengajak kita ke surga. Berapa banyak ayatnya dalam Al-Quran selama? Silakan baca. Percaya enggak? Mau sabar enggak? Maka hikmah yang kita tutup hari ini, sabarlah sampai masuk surga. Silakan, masih ada waktu sedikit untuk pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Syekh, apa namanya? Sebelum dapatnya adanya wahyu di usianya yang di bawah 40 tahun itu tadi, kan masyarakat di Jazirah itu sudah tahu kalau Nabi Muhammad itu jujur tadi, amanah. Tapi ketika wahyu itu turun dan Rasulullah sampaikan, kok mereka gak bisa menerima? Itu pertanyaan saya, karena saya juga mungkin terlalu buta sejarah. Dan memang benar, saya gak mengajarkan anak-anak saya untuk mengenal siapa itu Rasulullah. Karena saya sendiri juga memang gak kurang gitu ya. Terus kalau misalnya baru sekarang belajar sejarah Rasulullah dengan lewat buku-buku, dengan kajian-kajian gini, atau misalnya baca buku sejarah, apa itu akan menambah kepercayaan, keyakinan, atau dapat dapat hidayah atau dapat pahala gitu kalau kita mulai belajar mengenal lewat buku gitu itu sih. Kira-kira ini pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti dulu, mungkin karena Rasulullah itu bukan orang yang kaya raya atau bukan pejabat, jadi masyarakatnya nggak bisa nerima dia. Kenapa Allah nggak jadiin Rasulullah itu orang yang kaya raya aja gitu, yang punya jabatan, jadi masyarakatnya itu gampang menerimanya gitu, karena gengsi mereka untuk menerima Rasulullah. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Jadi masalah ini sangat penting, masalah iman. Iman itu adalah apa dan bagaimana? Dan ini pertanyaan yang sangat banyak penjelasan dari para ulama. Salah satu kata yang sangat indah yang saya pernah dengar, salah satu orang dia berkata, saya mencari Allah di mana saja, terutama tempat yang jauh sebelum tempat yang dekat. Saya cari di pasar, di negara-negara yang lain, di sana, ke sana, kemari, semua saya cari, tidak ketemu. Kemudian dia bilang apa? Ternyata Allah dalam hati
saya. Ternyata Allah sudah ada dalam hati saya. Makanya aturannya, iman bukan dari luar, bukan karena banyak mukjizat, tapi iman adalah pilihan masing-masing. Dan Allah sudah berikan fitrah. Hadis Rasulullah menjelaskan seorang manusia dia lahir dengan fitrah. Kalau pakai bahasa Al-Quran, sibghatullah. Maka Rasulullah menjelaskan kalau anak orang Muslim dia ikut fitrah, nggak ada perubahan. Kalau agama yang lain harus dirubah di sini aturannya. Tapi itu hanya bisa dirubah selama masa belum dewasa. Jika dewasa, otomatis dia pilih sendiri ikut orang tua atau tidak. Jadi iman datang dari dalam, tidak membutuh banyak bukti, sama sekali tidak. Malah pertanyaannya harusnya dalam diri kita sendiri. Allah berkata, ya insanu ma gharraka. Allah ngomong sama kita langsung. Bi rabbika. Allah ngomong sama kita langsung. Kalau kita mencari dekat, nggak usah cari jauh. Hidung ini, mata ini, rambut, kaki, semua nikmat yang terdekat jangan cari jauh. Sekali lagi, sudah terlalu berlebihan jawaban tentang iman. Tapi sebab kufur seperti tadi, seperti iblis, salah satu contoh, saya. Kalau dalam ilmu psikologi mereka sebutkan penyakit saya. Dan ulama menjelaskan hati-hati kalau ada seorang yang omongannya selalu pakai, nah hitung dalam satu hitungan, sayanya berapa banyak? Saya. Orang ini udah meninggal dalam saya, dia nggak bisa melihat selain saya. Itu halangan kufur, sombong, mengutamakan diri, tidak mau nurut, dan seterusnya. Takut kalah harta, kurang beriman kembali lagi. Bukan karena kurang bukti, tidak sama sekali. Dan ini yang kita pasti mengalami dalam kehidupan kita masing-masing. Gimana? Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Silakan. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, tadi dikemukakan tentang betapa kita itu sudah punya idola ya, idola yang jelas-jelas mungkin tidak ya pilihannya itulah idolanya baginda Rasul. Tapi faktanya hari ini di Indonesia mungkin sebagian besar anak muda malah idolanya banyak bukan merujuk kepada nabi, tetapi orang-orang terkenal, bahkan orang kafir ya. Persoalan ini kalau kita kembali ke budaya atau sejenisnya, perbedaan dengan di Mesir, Syekh, mungkin di masa remaja dan seterusnya, apakah ada kondisi-kondisi pembeda antara kenapa di Indonesia melihat idola itu begitu bebasnya sehingga dia bahkan mengidolakan bahkan acara-acara dunia ya, idol ya, Indonesia Idol, American Idol segala macam itu malah begitu ya masif ya. Bisa saja misalnya dari yang kita dengar di Korea lah segala macam deh. Nah ini penyakitnya di mana ini? Penyakit isunya di mana gitu, dan bagaimana mengembalikan atau meluruskan kembali sehingga nanti anak-anak Indonesia itu bergeser ya dari mengidolakan orang-orang yang nggak jelas kepada mengidolakan
baginda Rasul atau sahabat atau orang-orang baik ya yang ada di dalam Islam. Demikian saya, terima kasih. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Kalau dari saya pribadi wallahu a'lam, yang pertama itu adalah orang tua. Anak itu yang pertama dia melihat orang tua, dia tidak tahu selain orang tua. Bagaimana, dan para ulama juga menyampaikan bahwa cetak karakter itu hanya sekitar 7 tahun pertama. Usia dari lahir sampai usia 7 tahun pertama. Bukan atas usia itu udah pasrah, tapi kurang. 7 tahun yang pertama itu yang paling mudah dan cepat penerimaan anak, dan kita kalau sebagai orang tua sudah menyaksikan hal itu. Anak sampai usia 7 tahun dia tahu tidak mau ikut siapapun selain orang tua, benar nggak? Walaupun digoda dengan apapun, nggak mau dia. Maka otomatis di sini ayah dan ibu jadi percontohan pertama. Makanya usulan kita kalau dalam sejarah ilmu agama, masa ini kita tanam akidah, kita kasih hafalan Al-Quran, sejarah para nabi, mengajarkan hadis dan agama di masa tersebut. Otomatis nanti semakin kita membawa harta karun ini ilmu agama, semakin dia besar karena sudah punya ilmu, sudah kita memberikan hal yang bisa menjaga anak kita, malah semakin besar dia periksa dulu, udah mulai otaknya nambah, dewasa, dia melihat dan dia ambil keputusan sendiri. Kalau tentang masalah hidayat itu pilihan masing-masing. Tetapi kalau sebagai masalah ilmu, yaitu tugas kita masing-masing dengan keluarga kita. Makanya jika dia bertambah, saya sendiri punya pesantren pun berapa kali saya lihat santri nggak mau kalau nggak pesantren, malah dia bilang ke ibu-ibu kalau nggak pesantren saya duduk di rumah aja, nggak mau. Nah saya bertanya, ini di zaman kita mana informasi-informasi yang lain yang Bapak tadi sebutkan enggak masuk ke nilainya atau ke dunianya. Sedangkan kita juga melihat orang tua dari usia kecil memberikan anaknya HP dan internet bebas, otomatis lemparin ke laut dan ajar berenang. Lemparin ke tengah laut, terus suruh belajar berenang dan kembali hidup. Wallahu alam dapat bertolongan atau dapat ikan paus nanti atau ikan apa. Maka ini dari orang tua sendiri. Kewajiban kita sebagai orang tua menjaga. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jangan ada alasan yang lain. Sedangkan orang tua yang paling berkuasa. Dan seperti tadi kita sudah lihat, makanya kenapa kembali ke sejarah para nabi dan rasul, mana contohnya dan lingkungannya Nabi Ibrahim, mana? Terbalik semua. Makanya jika orang mentalnya dari awal imannya kuat, silakan. Waktu itu udah diajar, udah ditanam dari awal akidah, agama, udah hafal Quran, udah paham agamanya, udah percaya kepada Allah, udah tahu percontohannya para nabi, silakan lemparin kemana aja, udah aman. Jadi kalau menurut saya ini tanggung jawab pertama orang tua. Tapi seperti tadi, kita setiap hari melihat orang tua sedang mengajar apa, dan orang tua adalah guru pertama atau guru kedua? Orang tua, guru pertama atau kedua? Pertama. Saya sendiri udah mengalami sebanyak apa kita memberikan ilmu ke anak, dan orang yang sudah jadi guru dia tahu. Sang anak itu sangat terpengaruhi dengan orang tua. Kita mah capek-capek ngomong, jelaskan, waduh sampai capek. Akhirnya anak bilang apa? Pak Ustadz maaf, keputusan orang tua. Selesai, udah nggak bisa. Tinggal hasarat saja, udah sakit hati doang. Nggak bisa ngomong apa-apa. Makanya kuasa orang tua menurut saya. Dan ini yang jadi petunjuk untuk kita. Makanya hati-hati untuk usia yang masih belum nikah. Hati-hati, tanggung jawabnya besar. Cari pasangan itu surga neraka. Cari surga atau neraka, gitu. Jangan bilang suami saya, istri saya. Kembali lagi, siapa yang pilih? Saya. Terus kenapa komplain? Kok pilih duluan? Waktu pilih nggak nanya,
tapi waktu celaka baru nanya. Gimana caranya? Jadi kita sebelum mendidik anak kita harus jadi contoh. Gimana ayah? Gimana anak? Gimana ibu? Gimana anak? Ini soalnya kalau bahas yang lain-lain tidak akan dapat solusi, Pak. Jadi kita kasih omongan yang berisi yang ada solusinya. Setiap orang tanggung jawab anaknya. Jangan bilang sibuk kerja dan sibuk macam-macam karena nyasalnya nanti. Makanya saya sampaikan hikmah dari para ulama berkata, jangan menggemuki anak kalian untuk neraka. Ini kata sakit, saya tahu. Maksudnya apa? Bajunya bagus, badannya bagus, kesehatannya bagus, semuanya bagus. Agamanya gimana? Innalillahi, calon neraka, Pak. Terima kasih banyak. Daripada menambah orang beriman satu, malah menambah orang kafir satu. Mengkalahi umat kita. Tidak kerja bersama ini. Sampai orang kafir yang masuk Islam, apalagi namanya siapa? Orang da'iyah dari Amerika, masih da'iyah baru. Dia ada videonya. Kalau ada yang mau nanti saya kasih. Dia bilang apa ke anaknya? Saya tidak peduli kalian jadi dokter, jadi bisnis, jadi apa, jadi miskin, jadi kaya, nggak peduli. Nggak peduli kalian jadi apa di dunia, terserah. Yang penting masuk surga. Yang tidak masuk surga dari anak saya nggak mau sama dia, sama sekali. Ini ilmu. Ini orang mualaf, Pak. Barakallahu fiik. Gimana? Sudah. Barakallahu fiik. Syekh, Syekh, silakan. boleh. Assalamualaikum, Syekh. Waalaikumsalam. Saya ingin mengetahui tentang riba di zaman Rasul itu seperti apa. Mengapa turun ayat tentang riba? Apa yang terjadi saat masyarakat di sana? Mengapa turun sebabnya tentang riba? Yang kedua, apakah asuransi itu termasuk ke dalam riba, seperti yang kita kenal dengan sebutan kita BPJS, di mana kita itu membayar sejumlah uang, misalnya 200, tapi kita berharap ketika sakit biaya 2 juta ditanggung. Jadi ada harapan keuntungan yang berlipat dari apa yang kita bayarkan. Bahkan ada yang menyebut tolong menolong. Jika tolong menolong kan seharusnya kita bayar 200, kemudian ketika kita sakit, kita tidak berharap dapat bayaran dari asuransi, tapi kita bayar sendiri. Mungkin itu bisa disebut tolong menolong. Mungkin itu aja, Syekh. Terima kasih. Baik, mohon maaf, tolong terikat dengan judul. Karena kalau bahas macam-macam, sama sekali waktu nggak cukup. Jangan bersangka saya kabur dari judul. Di luar waktu ini, silakan. Mau online, kita sudah punya pelajaran online, sudah ada YouTube, sudah ada macam-macam. Tapi saya jaga waktu di sini, waktu kegiatan di sini. Di luarnya silakan, mau nanya apa aja, selalu terbuka, nggak akan kita menolak pertanyaan. Dan pun saya tidak punya ilmu, tapi alhamdulillah Allah memberikan koneksi dengan para ulama, ada di Mesir, ada di sini. Langsung saya nanya kepada mereka dengan jurusan masing-masing. Saya bukan ahli fikih, Pak. Dan pasti insya Allah saya berusaha kalian dapat jawab. Yang saya bisa jawab terkait masalah riba dengan Quraisy. Dan itu masalah yang sangat terkenal. Malah harta besar mereka dari riba. Dan subhanallah, waktu kejadian renovasi Al-Ka'bah sebelum bi'sah. Dan ini hal yang kita mengalami sekarang. Jadi Al-Ka'bah ada 3 arah yang lurus, yang keempatnya bengkok begini. Al-Ka'bah dulu bangunannya seperti itu. Jika ada banjir dan mereka merenovasikan Al-Ka'bah, dan itu masa jahiliyah, mereka yang menjanji dan mencaratkan uang yang akan diterima untuk merenovasikan Al-Ka'bah, salah satunya bukan uang riba. Padahal waktu itu belum turun wahyu, Pak. Belum turun wahyu. Bukan uang riba, bukan uang hasil pelacuran, karena pelacuran waktu itu bisnis yang luar biasa. Bukan uang yang, kalau pakai istilah kita, bukan uang yang ada syubhahnya. Makanya uang yang terkumpul jadi
Sedikit, dan itu yang menjelaskan bahwa harta mereka sudah haram semua secara umum. Makanya jika merenovasikan Al-Ka'bah tidak cukup sampai arah yang belok, maka dikotakin jadi kota. Dan sampai sekarang kita kenal dengan Hijr Ismail, dan itu dalam Al-Ka'bah. Jadi masalah ini sangat terkenal, dan terkenal banget jangankan di agama Islam, tapi di agama-agama lain. Tapi saya nggak bisa jawab penjelasan tentang riba karena panjang, Pak. Di selain waktu siap insya Allah. Silakan kasih waktu. Udah cukup, silakan. Bismillah. Alhamdulillah ya Bunda, waktu kita sudah cukup sampai jam 11.45 karena 10 menit lagi kan ada azan zuhur berkumandang. Jazakallah khair pada Syekh Ismail yang telah menyampaikan materinya kepada kita semua. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat diamalkan oleh kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya untuk ayah Bunda, saya mengirimkan link di grup. Oke. Silakan bagi ayah bunda untuk pengisinya sebagai survei kepuasan ayah bunda selama di Masjid DT ini. Alhamdulillah, mari kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله